Jangan anggap aku bodoh, Bayu. Aku tahu kamu sering telepon malam-malam. Aku juga tahu kamu sering pulang larut tanpa alasan jelas. Namaku Anindita Paramita, seorang ibu rumah tangga berusia 34 tahun yang hidup di tengah keramaian kota Jakarta. Aku menikah dengan Bayu selama 10 tahun, dan selama itu pula, aku mencoba menjalani peran sebagai istri yang baik, ibu yang sabar, serta pendamping setia dalam segala keadaan. Namun, belakangan ini, semuanya terasa salah. Ada jarak antara aku dan Bayu, sebuah jurang yang tak bisa kujelaskan, tapi terasa begitu nyata. Bayu adalah suamiku pria yang dulu memilihku dari ribuan wanita lainnya. Dia tampan, cerdas, dan memiliki karier cemerlang sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, tapi sekarang dia seperti orang asing bagi keluarga kami. Waktunya habis untuk pekerjaan, telepon genggamnya selalu tertutup rapat, dan senyum hangat yang biasa ia berikan padaku kini jarang terlihat. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku selalu berusaha mengabaikannya. Sampai hari itu, kami sedang makan malam bersama anak-anak, ketika Bayu tiba-tiba mengumumkan bahwa rencana liburan keluarga ke Bali harus dibatalkan karena urusan penting di kantor. Aku hanya bisa tersenyum getir mendengarnya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Tahun lalu, kami juga gagal pergi ke Lombok karena alasan serupa. Aku sudah terbiasa dengan janji-janjinya yang tak pernah terrealisasi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Malam itu, setelah semua tidur, aku tanpa sengaja membuka pesan teks di ponsel Bayu. Awalnya aku ragu membuka ponsel. Pasangan sendiri rasanya seperti melanggar aturan tak tertulis dalam pernikahan. Tapi rasa penasaranku lebih kuat daripada rasa bersalah. Dan ketika aku membaca isi pesan itu, duniamu runtuh dalam hitungan detik. Asik banget ya, kita bisa ke Bali bareng. Gak sabar nungguin weekend ini. Itu tulisan Riana, sekretaris Bayu yang baru bekerja selama 6 bulan. Balasan Bayu singkat namun penuh arti. Iya, pasti bakal seru. Aku tidak bisa bernapas. Tubuhku gemetar hebat saat aku menyadari apa yang sedang terjadi. Bayu tidak hanya membatalkan liburan keluarga kami. Dia menggantinya dengan liburan romantis bersama wanita lain. Wanita muda, cantik, dan tentu saja lebih menarik daripada aku. Aku berlari ke kamar mandi, menekan air mata yang mulai menggenangi mataku. Aku tidak ingin menangis. Tidak lagi. Aku sudah lelah merasa seperti korban dalam pernikahan ini. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Ada api yang menyala di dalam dadaku, rasa marah, sakit hati, dan pengkhianatan yang begitu besar hingga sulit untuk dikendalikan. Esok paginya, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tersenyum pada Bayu, mempersiapkan sarapan seperti biasa, bahkan mengantar anak-anak ke sekolah bersamanya. Tapi di balik topeng tenang itu, otakku sibuk merancang rencana. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja ke Bali. Tanpa konsekuensi apapun, aku memutuskan untuk pergi ke Bali juga tanpa sepengetahuan Bayu. Aku memesan tiket 1 hari sebelum keberangkatan mereka, dan memastikan bahwa aku akan tinggal di hotel yang sama. Mungkin ini kedengarannya bodoh, atau terlalu dramatis. Tapi aku butuh jawaban. Aku butuh kepastian. Apakah pernikahanku benar-benar sudah berakhir, atau masih ada harapan untuk memperbaikinya? Saat aku memberitahu Dika, saudara laki-lakiku, tentang rencanaku, dia langsung bereaksi keras. Kamu serius? Mau ke sana sendirian? Apa kamu nggak mikirin risikonya? Katanya. Khawatir. Aku nggak peduli, jawabku dingin. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Kalau memang pernikahanku sudah hancur, aku nggak akan tinggal diam. Dika akhirnya mengerti. Meskipun dia tetap cemas. Dia memberiku nomor kontak beberapa temannya di Bali, hanya untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Saat itulah dia memberitahuku sesuatu yang membuatku tersentak. Ngomong-ngomong, hotel tempat Bayu booking itu kepunyaan keluarga kita kan? Aku menatapnya dengan mata melebar. Hotel tersebut memang milik keluargaku. Warisan dari orang tua kami yang telah pensiun dari bisnis. Bayu pasti tidak tahu soal itu. Bagaimana mungkin dia tahu? Keluarga kami jarang mempromosikan properti itu secara besar-besaran. Sebuah ide licik mulai terbentuk dalam pikiranku. Jika Bayu dan Riana menginap di hotel milik keluarga kami, maka aku punya kendali penuh atas situasi. Aku bisa menggunakan ini sebagai senjata untuk menghadapinya, menghancurkannya, atau mungkin memperbaiki semuanya. Malam sebelum keberangkatanku, aku berdiri di depan cermin kamar tidur, menatap bayanganku sendiri. Mataku tampak kosong, wajahku pucat, dan tubuhku kurus akibat stres yang berkepanjangan. Tapi ada satu hal yang berbeda kali ini.
Aku tidak merasa takut lagi. Aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi di Bali. Aku mengepak barang-barangku dengan hati-hati, memastikan bahwa aku membawa semua yang kubutuhkan: ponsel, laptop, dokumen penting, bahkan beberapa pil tidur. Jika aku membutuhkannya, aku juga memasukkan foto-foto lama keluarga kami ke dalam tas sebagai pengingat bahwa pernikahanku pernah menjadi sesuatu yang indah. Saat pesawat lepas landas keesokan harinya, aku merasa seperti sedang meninggalkan kehidupan lamaku. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di Bali. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Baik itu balas dendam, kemenangan, atau akhir dari segalanya. Pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali, pada pagi hari yang cerah. Udara hangat menyapu wajahku, begitu aku melangkah keluar dari terminal kedatangan. Aku menghirup dalam-dalam aroma laut yang bercampur dengan harum bunga Kamboja. Segala sesuatu tentang Bali selalu terasa seperti surga. Tapi kali ini, surga itu terasa seperti tipuan. Aku memilih taksi online untuk mengantarku ke hotel. Saat mobil melaju melewati jalan raya yang dipenuhi pohon kelapa dan sawah-sawah hijau, aku mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan gugup dan marah terus bergeliat di dalam dada. Apa yang akan aku temukan di sana? Apakah Bayu dan Riana sudah tiba? Bagaimana mereka akan bereaksi jika mengetahui bahwa aku ada di tempat yang sama? Hotel tempat mereka menginap adalah villa eksklusif milik keluarga kami. Sebuah properti mewah yang terletak di tepi pantai Nusa Dua. Tempat itu sangat populer di kalangan wisatawan asing dan selebriti lokal, meski namanya tidak terlalu besar. Karena kami lebih memilih promosi lewat word of mouth. Ini adalah salah satu alasan mengapa Bayu mungkin tidak menyadari bahwa hotel itu milik keluarga kami. Dia pasti hanya memesannya secara online tanpa riset mendalam. Saat aku tiba di hotel, aku langsung menuju meja resepsionis dengan langkah mantap. "Selamat siang," kataku kepada petugas resepsionis. Seorang wanita muda, berparas ramah, bernama Putri. "Nama saya Nadine Astuti. Aku menggunakan nama samaran agar identitasku tetap tersembunyi." Putri tersenyum sopan dan memberikan kunci kamarku. Tampak, kamar yang kupesan adalah suite deluxe di lantai 2. Cukup dekat dengan area kolam renang, tapi cukup privat untuk menghindari tatapan orang lain. Setelah check-in, aku langsung menuju kamar dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Pertama, aku harus memastikan bahwa Bayu dan Riana benar-benar menginap di hotel ini. Untuk itu, aku memutuskan untuk menyamar sebagai staf hotel. Aku menghubungi Dika melalui telepon, menjelaskan situasi, dan meminta bantuannya untuk mengatur semuanya. Dika, yang bekerja sebagai manajer operasional di hotel tersebut, langsung mengirim beberapa informasi penting padaku, termasuk detail reservasi. Bayu dan Riana, dari data yang diberikan Dika, aku mengetahui bahwa mereka memesan villa private dengan akses langsung ke pantai. Villa itu berada di ujung properti, agak terpisah dari area utama hotel. Lokasi yang sempurna untuk pasangan selingkuh, pikirku sinis. Mereka pasti merasa aman, tanpa menyadari bahwa mereka sedang bermain di lapangan yang kuasai. Keesokan harinya, aku mulai bertindak. Dika mengatur agar aku bisa masuk ke tim staff housekeeping untuk sementara waktu. Aku mengenakan seragam biru muda dan kerudung putih polos, berusaha menyembunyikan identitasku sepenuhnya. Setiap staf baru biasanya ditugaskan membersihkan area umum terlebih dahulu. Jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati villa Bayu dan Riana. Saat pertama kali melihat mereka, jantungku berdegup kencang. Bayu tampak santai, mengenakan kaos putih dan celana pendek, sementara Riana terlihat begitu percaya diri dengan gaun mini floral yang memamerkan kakinya yang jenjang. Mereka duduk di tepi kolam renang villa, tertawa dan bercanda seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Melihat mereka bersama membuatku ingin muntah. Betapa mudahnya bagi Bayu meninggalkan keluarganya demi wanita itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun Riana tampak bahagia, ekspresi Bayu terkadang berubah menjadi tegang. Dia sering melirik ponselnya, dan kadang-kadang menjawab panggilan telepon dengan nada rendah. Hampir seperti bisikan. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Tapi sikapnya membuatku penasaran. Apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik liburan romantis ini? Sore harinya, aku mendapatkan kesempatan untuk membersihkan villa mereka. Ketika masuk ke ruangan, aku langsung disambut oleh aroma parfum mahal yang menyengat. Segala sesuatunya tampak rapi, kecuali meja rias Riana, yang penuh dengan produk kecantikan dan make-up. Di Sadit Meya, aku menemukan buku catatan kecil berwarna merah muda. Penasaran?
Aku membuka halaman-halamannya dengan cepat. Isinya adalah daftar tujuan dan impian Riana semuanya, berkaitan dengan Bayu. Ada tulisan seperti pernikahan tahun depan dan beli rumah di Jakarta. Aku hampir mual membacanya. Wanita ini benar-benar serius ingin mengambil alih hidupku. Tapi hal yang paling mencurigakan adalah amplop coklat tebal yang tergeletak di laci meja kerja Bayu. Aku membukanya dengan hati-hati dan menemukan dokumen-dokumen kontrak serta surat-surat transaksi keuangan. Salah satu dokumen bertuliskan proposal investasi properti dan nama hotel keluargaku tertera di sana. Aku tidak bisa memahami sepenuhnya isi dokumen itu, tapi jelas bahwa Bayu sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Aku buru-buru menutup amplop itu dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Jantungku berdebar kencang saat aku keluar dari villa. Apa yang sebenarnya dilakukan Bayu di Bali? Apakah ini hanya soal perselingkuhan? Atau ada rahasia lain yang lebih besar? Malam itu, aku kembali ke kamarku dengan kepala penuh pertanyaan. Aku mencoba memahami semua informasi yang telah aku kumpulkan. Bayu dan Riana mungkin hanya pasangan selingkuh biasa, tapi ada sesuatu yang tidak beres dengan cara Bayu berperilaku. Panggilan teleponnya yang misterius, dokumen investasi yang mencurigakan. Semuanya membentuk teka-teki yang belum lengkap. Aku tahu bahwa aku harus lebih berhati-hati. Jika aku ingin membalas dendam atau setidaknya menghadapi mereka, aku harus mengetahui lebih banyak lagi. Dan satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam sampai aku menemukan jawaban atas semua ini. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang suite di Lexku, memandangi dokumen-dokumen yang berhasil kufoto dayam-dayam dari Villa Bayu dan Riana. Cahaya lampu meja memantul di layar ponselku, sementara otakku bekerja keras mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Bayu sikapnya, transaksi-transaksinya, bahkan kehadirannya di Bali ini. Semua terasa seperti potenggen-potenggen puzzle yang belum tersusun sempurna. Dari dokumen tersebut, aku menemukan beberapa hal yang semakin membuatku curiga. Salah satu kontrak menyebutkan tentang rencana penjualan aset properti keluarga kami kepada sebuah perusahaan bernama PT Cahaya Abadi. Aku tak pernah mendengar nama perusahaan itu sebelumnya, dan yang lebih mengkhawatirkan, Bayu ternyata menjadi salah satu pemegang sahamnya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini tanpa sepengetahuanku? Apakah dia benar-benar berniat menjual properti milik keluargaku demi keuntungannya sendiri? Namun, ada satu hal lagi yang lebih mencurigakan. Di bagian catatan tambahan dalam proposal investasi itu, tertera nama seorang pria bernama Arif Wijaya. Nama itu tidak asing bagiku. Aku pernah mendengar Dika menyebutkannya sekali atau dua kali dalam percakapan telepon. Menurut Dika, Arif adalah seorang pengusaha yang terlibat dalam bisnis hitam di Bali, termasuk perjudian ilegal dan pinjaman dengan bunga tinggi. Jantungku berdebar hebat saat menyadari bahwa Bayu mungkin sudah terjerat utang besar kepada mafia lokal. Aku mencoba menelepon Dika untuk meminta klarifikasi. Suaranya terdengar khawatir ketika dia menjawab panggilanku. Ninda, kamu yakin mau melibatkan diri dalam masalah ini? Tanyanya setelah aku menjelaskan temuan-temuanku. Aku harus tahu, Dik, ini bukan cuma soal perselingkuhan lagi. Sepertinya ada sesuatu yang jauh lebih besar. Balasku dengan nada tegang. Baiklah, tapi hati-hati. Orang-orang macam Arif nggak main-main. Kalau Bayu beneran terlibat sama mereka, ini bisa berbahaya buat kamu juga. Setelah pembicaraan itu, aku merasa semakin cemas. Apapun yang sedang dilakukan Bayu, pasti lebih buruk daripada sekadar berselingkuh. Namun, rasa penasaranku justru semakin membuncah. Aku ingin tahu segala sesuatunya sampai tuntas. Meskipun itu berarti aku harus mengambil risiko besar. Keesokan harinya, aku kembali berperan sebagai staf hotel untuk mendekati Bayu dan Riana. Kali ini, aku ditugaskan membawa handuk bersih dan minuman ringan ke villa mereka. Saat masuk ke ruangan, aku mendapati suasana yang jauh lebih dingin dibandingkan kemarin. Riana sedang berbaring di sofa, memainkan ponselnya dengan wajah bosan, sementara Bayu mondar-mondir di dekat kolam renang. Tampak gelisah. Ini handuk dan minuman pesanan Bapak Ibu, kataku sopan, berusaha menyembunyikan suaraku agar tidak dikenali. Bayu hanya mengangguk singkat tanpa menoleh. Dia masih fokus pada ponselnya. Sepertinya sedang menulis pesan penting. Sedangkan Riana, entah kenapa, menatapku agak lama sebelum akhirnya berkata, "Terima kasih ya." Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merinding seperti dia mencurigaiku. Meski aku yakin dia tak mungkin tahu siapa aku sebenarnya. Aku keluar dari villa
Dengan hati-hati, tapi tak lama kemudian, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Ketika aku menoleh, aku melihat Bayu berdiri di ambang pintu, memandangiku dengan ekspresi aneh. Aku buru-buru menundukkan kepala dan berjalan cepat menuju area staf. Apakah dia mulai curiga? Atau mungkin hanya pikiranku saja? Sore harinya, aku memutuskan untuk memanfaatkan sistem CCTV hotel untuk mengamati gerak-gerik mereka lebih dekat. Dika memberiku akses ke ruang kontrol, tempat aku bisa melihat rekaman langsung dari semua sudut hotel. Melalui layar monitor, aku menyaksikan Bayu meninggalkan villa sore itu dan menuju pantai seorang diri. Dia bertemu dengan seorang pria misterius di bawah naungan pepohonan kelapa. Mereka tampak serius berbicara. Kadang-kadang saling menunjuk dokumen yang mereka pegang. Aku mencoba mendekat secara diam-diam, menggunakan alasan membersihkan area pantai sebagai penyamaran. Dari jarak sekitar 5 meter, aku bisa mendengar potongan percakapan mereka. Investasi ini akan aman kalau kamu bayar utangmu bulan depan, kata pria itu, yang kemungkinan besar adalah Arif Wijaya. Saya butuh waktu lebih lama, jawab Bayu, dengan nada putus asa. Kalau saya gagal, istri saya pasti akan tahu. Istri? Haha, jadi kamu masih mikirin dia? Kamu udah gadaikan aset keluarganya kan? Nggak ada jalan balik lagi, bro. Aku merasa tubuhku membeku mendengar percakapan itu. Aku ingin berteriak, ingin menghampiri mereka, dan menghancurkan semua kebohongan yang selama ini Bayu tutupi. Tapi aku tahu, aku tidak bisa gegabah. Jika aku bertindak sekarang, mereka mungkin akan kabur, dan aku kehilangan kesempatan untuk mengungkap segalanya. Malam harinya, aku kembali ke kamarku dengan perasaan campur aduk. Betapa bodohnya aku selama ini. Hanya fokus pada perselingkuhan. Bayu tanpa menyadari bahwa masalahnya jauh lebih besar. Dia tidak hanya mengkhianati cintaku, tapi juga masa depan keluargaku. Properti hotel ini adalah warisan orang tuaku. Sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Dan Bayu berani mempertaruhkannya demi uang kotor dari mafia. Di tengah malam yang sunyi itu, aku mulai merenung. Apa yang seharusnya kulakukan sekarang? Apakah aku harus menghadapi Bayu langsung dan membeberkan semua kebohongannya? Atau apakah aku harus menunggu momen yang tepat untuk membalas dendam? Aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku memutuskan untuk menghubungi Dika lagi esok pagi. Dia harus tahu segala sesuatunya agar bisa membantu mendukung rencanaku. Satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Perselingkuhan Bayu dan Riana hanyalah permukaan dari lautan masalah yang lebih gelap, dan aku bersumpah untuk menyingkap semuanya, apapun risikonya. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang lebih tajam daripada biasanya. Matahari belum sepenuhnya muncul di langit, tapi aku sudah duduk di tepi ranjang, memikirkan setiap langkah yang harus kulakukan. Aku tidak lagi merasa seperti korban dalam. Cerita ini aku adalah pemain utama, dan aku bertekad untuk mengendalikan situasi sebaik mungkin. Setelah mandi dan berpakaian rapi, aku langsung menghubungi Dika melalui telepon. Suaranya terdengar tegang saat dia menjawab. Apa ada kabar baru? Tanyanya, tanpa basa-basi. Aku menemukan sesuatu yang besar kemarin. Jawabku pelan. Bayu sedang terlibat transaksi ilegal dengan mafia lokal. Aku mendengarnya bicara dengan Arif Wijaya di pantai. Dika terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya berkata, ini semakin serius. Apa kamu yakin akan melanjutkan ini, Ninda? Kamu bisa saja melibatkan polisi. Tidak, potongku cepat. Aku ingin menghadapi mereka sendiri. Aku butuh dukunganmu untuk memastikan rencanaku berjalan lancar. Dika akhirnya setuju, meski aku tahu dia masih khawatir. Setelah pembicaraan singkat itu, aku mulai menyusun strategi. Pertama-tama, aku memanfaatkan posisiku sebagai pemilik hotel untuk membuat situasi menjadi tidak nyaman bagi Bayu dan Riana. Aku meminta staf housekeeping untuk secara tidak sengaja memalsukan insiden kecil di villa mereka. Mulai dari air panas yang rusak hingga AC yang mati selama beberapa jam. Tentu saja, semua ini dilakukan tanpa meninggalkan jejak bahwa aku terlibat. Namun, bagian tersulit dari rencanaku adalah penggunaan kamera CCTV. Dika membantuku memasang kamera tambahan di koridor dekat villa mereka, sehingga aku bisa merekam aktivitas mereka tanpa ketahuan. Aku juga meminta petugas keamanan hotel untuk memperhatikan gerak-gerik mereka secara diam-diam. Semua upayaku ini bukan hanya untuk balas dendam, tapi juga untuk mengumpulkan bukti kuat tentang apa yang sedang mereka lakukan. Seiring waktu, tekanan yang kuberikan mulai menunjukkan hasil. Bayu tampak semakin stres,
sering mondar-mandir di sekitar villa sambil mengecek ponselnya berkali-kali. Rihanna, di sisi lain, mulai kehilangan kesabaran. Dia beberapa kali berteriak pada staf hotel karena masalah-masalah kecil yang kubuat. Dan aku bisa melihat bahwa hubungan mereka tidak seindah yang mereka bayangkan. Namun, ada satu momen yang benar-benar membuat segalanya berubah. Pada hari ketiga, aku sedang memantau rekaman CCTV di ruang kontrol ketika aku melihat sesuatu yang mencurigakan. Rihanna, yang biasanya terlihat santai tiba-tiba keluar dari villa dengan wajah pucat. Dia mengenakan topi lebar dan kacamata hitam, seolah berusaha menyembunyikan identitasnya. Dia berjalan cepat menuju area parkir, di mana sebuah mobil sedan hitam sedang menunggunya. Aku buru-buru meninggalkan ruang kontrol dan mengikuti mobil itu. Dari jarak aman menggunakan taksi online, mobil tersebut berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Di sana, Rihanna bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang tampak sangat formal. Mereka berbicara cukup lama, dan meskipun aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, aku bisa melihat bahwa Rihanna memberikan amplop coklat kepada wanita itu. Rasa penasaranku semakin memuncak. Siapa wanita itu? Apa isi amplop tersebut? Aku memutuskan untuk mengambil risiko kecil. Saat Rihanna kembali ke hotel, aku menghubungi salah satu kenalanku. Di Bali, seorang wartawan bernama Aditya yang memiliki akses luas ke informasi publik. Aku memberinya deskripsi wanita di kafe itu dan memintanya untuk mencari tahu siapa dia. Beberapa jam kemudian, Aditya mengirimiku pesan. Wanita itu ternyata seorang notaris ternama di Bali yang sering menangani kasus-kasus properti. Hariku tanggul. Jadi, Rihanna sedang menyiapkan dokumen legal atas nama Bayu. Apakah mereka benar-benar berniat menjual properti keluargaku tanpa sepengetahuanku? Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan langkah terakhir sebelum konfrontasi besar. Aku memesan pertemuan formal di suite Presiden Hotel untuk keesokan harinya. Dengan dalih diskusi bisnis penting, aku memastikan bahwa undangan itu dikirim langsung ke villa mereka, lengkap dengan nama samaranku, Nadine Astuti. Aku juga meminta tim keamanan hotel untuk memastikan bahwa tidak ada satupun tamu lain yang boleh masuk ke area suite selama pertemuan berlangsung. Saat aku kembali ke kamarku malam itu, aku merasa seperti sedang berdiri di ambang jurang. Besok, aku akan menghadapi Bayu dan Rihanna secara langsung. Aku akan memaksa mereka mengakui semua kebohongan dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Tapi ada satu hal yang masih menghantuiku, bagaimana jika mereka tidak takut? Bagaimana jika mereka mencoba melawanku? Di tengah malam yang sunyi, aku membuka lemari dan menemukan foto-foto lama keluarga kami. Ada foto pernikahanku dengan Bayu saat kami berdua tersenyum bahagia di altar. Ada juga foto anak-anak kami tertawa riang di pantai. Air mata mulai menggenangi. Aku tidak hanya kehilangan suamiku, aku juga kehilangan masa depan yang pernah kupercayai. Tapi kali ini, aku tidak akan menangis. Aku akan bangkit. Esok pagi, aku akan menunjukkan kepada Bayu dan Rihanna bahwa mereka telah salah langkah. Mereka memilih surga Bali. Tapi mereka tidak tahu bahwa surga itu sebenarnya adalah jebakan yang kubuat sendiri. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh, antara ketegangan dan antisipasi. Ini adalah hari yang kutunggu-tunggu, momen di mana aku akan menghadapi Bayu dan Rihanna secara langsung. Aku memandangi diriku sendiri di cermin kamar mandi, mencoba merapikan rambut dan pakaianku agar terlihat seprofesional mungkin. Hari ini, aku bukan lagi seorang istri yang terluka atau korban pengkhianatan. Aku adalah pemilik hotel ini, wanita yang memiliki kekuasaan atas situasi. Setelah sarapan ringan di kamar, aku menuju suite Presiden Hotel. Tempat pertemuan akan berlangsung. Suite tersebut adalah ruang paling mewah di hotel, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke laut, serta dekorasi interior yang elegan. Di sana, aku telah meminta staf untuk menyiapkan segala sesuatunya, meja oval besar, 2 kursi untuk tamu, dan dokumen-dokumen penting yang sudah kupersiapkan sebelumnya. Tepat pukul 10 pagi, pintu suite terbuka. Bayu masuk lebih dulu, diikuti oleh Rihanna yang tampak canggung. Mereka berdua mengenakan pakaian kasual, tetapi ekspresi mereka berubah saat melihatku duduk di ujung meja, tersenyum dingin. Bayu terlihat bingung, sedangkan Rihanna mulai menunjukkan tanda-tanda panik. "Bu Nadine?" tanya Bayu ragu-ragu. Suaranya terdengar gugup. Aku hanya tersenyum tipis. "Silakan duduk," kataku dengan nada datar. "Kita punya banyak hal untuk dibahas." Mereka duduk dengan hati-hati, saling bertukar pandang.
Saat itulah aku mulai berbicara. Aku yakin kalian bertanya-tanya ya, kenapa aku mengundang kalian kemari, kataku, sambil menyodorkan amplop coklat besar di atas meja. Ini adalah beberapa dokumen yang mungkin kalian kenali. Bayu membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Begitu dia melihat isi dokumen, wajahnya langsung memucat. Di dalam amplop itu ada foto-foto mereka bersama di berbagai lokasi di Bali, rekaman CCTV yang menunjukkan pertemuan rahasia mereka. Bahkan salinan kontrak ilegal yang mereka tanda tangani dengan Arif Wijaya. Riana mulai menangis pelan. Sementara, Bayu terlihat seperti seekor hewan terjebak. Kenapa kamu melakukan ini, Ninda? Tanya Bayu akhirnya. Suaranya bergetar. Apa maumu? Aku tertawa sinis. Maumu? Aku hanya ingin kebenaran, Bayu. Kebenaran tentang bagaimana kamu mengkhianati keluarga kita, menjual aset keluargaku, bahkan bermain-main dengan mafia lokal demi utang judimu. Apakah kamu benar-benar pikir aku tidak akan mengetahuinya? Riana mencoba membela diri. Aku cuma mencintainya, Ninda. Aku nggak tahu kalau dia sudah menikah sampai... Cukup, potongku keras. Jangan coba-coba berpura-pura polos. Kamu tahu persis siapa dia, apa yang dia lakukan, dan apa yang sedang kalian rencanakan bersama. Jadi, jangan buang waktu dengan alasan murahan. Saat itu, pintu suite tiba-tiba terbuka. Seorang pria tinggi dan berwajah garang masuk ke dalam ruangan, diiringi oleh dua orang pria lainnya. Itu adalah Arif Wijaya, bos mafia yang selama ini bekerja sama dengan Bayu. Dia tersenyum dingin saat melihat kami bertiga di ruangan itu. Bayu, kau membuatku kecewa, kata Arif dengan nada santai namun mengancam. Utangmu sudah jatuh tempo, tapi kau belum membayar. Lalu, kau malah main-main dengan properti milik keluarga istrimu. Sungguh tidak profesional. Bayu langsung berdiri, tampak panik. Tuan Arif, aku bisa menjelaskan. Aku butuh waktu lebih lama. Aku janji akan membayar semuanya. Tidak ada waktu lagi. Potong Arif tajam. Kamu tahu aturannya. Kalau gagal bayar, kami akan mengambil semua asetmu sebagai kompensasi. Aku terkejut mendengar perkataan itu. Aku tidak menyangka bahwa Arif akan muncul begitu saja di tengah pertemuan ini. Tapi, entah kenapa, aku merasakan kelegaan yang aneh. Bayu akhirnya mendapatkan balasan atas semua kebohongannya. Dia terjebak dalam permainannya sendiri. Dan kali ini, aku tidak perlu melakukan apapun untuk menjatuhkannya. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiranku. Bagaimana Anda tahu bahwa saya mengadakan pertemuan ini? Tanyaku pada Arif. Arif tersenyum licik. Kami punya mata dan telinga di mana-mana, Bu Anindita. Termasuk di hotel ini. Aku menatap Bayu dan Riana dengan tatapan dingin. Mereka berdua tampak putus asa. Tak bisa berkata-kata lagi. Aku memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu. Membiarkan Arif dan anak buahnya menangani mereka. Saat aku berjalan keluar, aku merasa lega rasa marah dan sakit hati yang selama ini menghantuiku. Akhirnya mulai memudar. Di luar suite, aku menemui Dika, yang sudah menunggu di koridor. Semua beres? Tanyanya khawatir. Aku mengangguk pelan. Ya, semuanya sudah beres. Biarkan mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri. Dika menatapku dengan ekspresi campur aduk. Apa kamu yakin ini keputusan yang tepat? Meninggalkan mereka begitu saja. Aku tersenyum tipis. Aku sudah selesai dengan mereka, Dik. Aku tidak ingin hidupku terus terikat pada kebohongan dan pengkhianatan. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada masa depan. Setelah meninggalkan suite presiden, aku berjalan melewati koridor hotel dengan langkah mantap. Aku merasa seperti sedang melangkah keluar dari beang-beang masa lalu yang gelap menuju cahaya. Peru, udara pagi Bali terasa lebih segar kali ini. Seolah-olah alam pun ikut merayakan kebebasanku. Aku memutuskan untuk berjalan kaki menuju pantai. Tempat favoritku di hotel ini. Pasir putih halus menyentuh kakiku saat aku duduk di tepi laut, menatap ombak yang datang dan pergi dengan ritme yang menenangkan. Selama 10 tahun terakhir, aku selalu mencoba menjaga pernikahanku agar tetap utuh, meskipun ada banyak retakan di dalamnya. Tapi hari ini, aku akhirnya menerima bahwa hubungan itu sudah runtuh dan aku tidak bisa lagi memperbaikinya. Saat itulah ponselku berdering. Di layar tertera nama pengacara keluargaku, Pak Wira. Bu Anindita, katanya setelah aku mengangkat. Calep, saya sudah mendengar kabar tentang suami ibu dan situasi yang terjadi di Bali. Apa ibu ingin saya mulai proses perceraian? Aku tersenyum tipis, meski dia tidak bisa melihatnya. Ya, Pak Wira, saya ingin mengajukan cerai. Semua dokumen yang Anda butuhkan akan saya kirimkan segera. Baik, Bu.
Kami akan memastikan hak-hak ibu dilindungi sepenuhnya, termasuk aset keluarga. Setelah pembicaraan itu, aku merasa lega. Keputusan untuk bercerai bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi aku tahu, ini adalah langkah yang harus diambil. Bayu telah memilih jalannya sendiri, dan aku juga harus memilih jalan yang terbaik untuk diriku dan anak-anak. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Jakarta dengan kepala tegak. Rumah tangga kami yang dulu hangat, kini terasa begitu kosong. Tapi, aku tidak berniat membiarkan rasa kesendirian menguasaiku. Aku mulai mengatur ulang hidupku. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Karier, keluarga, dan diriku sendiri. Aku mengambil alih manajemen hotel keluarga secara penuh, bekerja sama dengan Dika untuk memperluas bisnis kami. Kami memutuskan untuk membuka cabang baru di beberapa destinasi wisata lain di Indonesia, sambil mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dan anti-penghayanitan melalui kampanye internal hotel. Aku ingin hotel kami menjadi simbol kekuatan, perempuan tempat di mana para tamu bisa merasakan kehangatan tanpa syarat, jauh dari kebohongan dan manipulasi. Anak-anak juga mulai menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam keluarga kami. Awalnya mereka sempat bertanya-tanya tentang ayah mereka. Tapi aku selalu berusaha menjelaskan semuanya dengan cara yang mereka bisa pahami. Aku juga lebih sering menghabiskan waktu bersama mereka, melakukan aktivitas yang dulu jarang bisa kulakukan. Karena kesibukan rumah tangga, mereka tampak bahagia, dan itu membuat hatiku terasa lebih ringan. 1 bulan setelah kejadian di Bali, aku menerima kabar bahwa Bayu akhirnya berhasil melunasi utangnya kepada Arif Wijaya setelah menjual properti Pribadin. Namun, reputasinya sebagai pebisnis hancur total, dan Riana dikabarkan meninggalkannya karena tak tahan dengan tekanan. Meski aku tidak merasa iba, aku tahu bahwa karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Akhir pekan itu, aku mengundang Dika dan men-men dekatku untuk makan malam di rumah. Kami duduk di teras belakang, menikmati angin malam yang lembut sambil menonton matahari terbenam di kejauhan. Ada satu momen ketika semua orang tertawa keras atas lelucon salah satu temanku, dan aku ikut tertawa sebuah tawa yang tulus. Tanpa beban, apa rencanamu ke depan, Ninda? Tanya Dika di tengah obrolan santai. Aku menatap langit senja yang mulai memudar. Aku ingin melanjutkan hidup ini dengan lebih baik, bukan hanya untukku, tapi juga untuk anak-anak. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menulis buku tentang semua ini, tentang bagaimana kita bisa bangkit dari kehancuran dan menemukan kebahagiaan kembali. Semua orang di meja tersenyum mendengarnya. Mereka tahu bahwa aku tidak lagi menjadi korban dalam ceritaku sendiri. Aku adalah penulisnya, dan aku memegang kendali penuh atas bab-bab berikutnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di teras, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit. Aku memikirkan perjalanan panjang yang telah kulalui dari wanita yang hancur oleh pengkhianatan hingga menjadi pemilik hotel sukses yang mandiri dan kuat. Ada banyak hal yang masih harus kupelajari dan perbaiki, tapi aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki keluargaku, teman-temanku, dan diriku sendiri. Aku meraih secangkir teh herbal yang masih hangat, menyesapnya perlahan sambil tersenyum. Hidup ini memang penuh dengan lika-liku, tapi kadang-kadang kegelapan hanya ada untuk membuat kita lebih menghargai cahaya. Esok paginya, aku bangun dengan semangat baru. Aku membuka laptop dan mulai menulis, bukan hanya tentang bisnis hotel, tapi juga tentang perjalanan hidupku. Judul pertama yang muncul di layar adalah Rahasia di Balik Surga Bali. Dan begitulah, bab baru dalam hidupku dimulai.